Karena setelah aku berhentiin ini, ya kulitku langsung, wow, recovery-nya langsung cepet banget. Hello, it's Gembel time. Berarti aku udah ready untuk ngomongin kulit, jerawat, dan skincare. Di video ini aku mau jelasin dulu kenapa aku breakout di tahun 2020 dan kenapa aku bisa berpikir kalau aku tuh mengalami breakout plus purging at the same time. Crazy, right? Untungnya masih bingung gimana sih Kak cara bedain purging dan breakout. Aku sebenarnya udah pernah bahas di satu video khusus, monggo ditonton dulu. Cuman kalau setelah nonton itu kalian masih bingung dan gak bisa analisa mandiri, aku harap dengan adanya video ini, karena aku menceritakan pengalaman aku menceritakan bagaimana aku bisa menganalisa kebingungan ini. Hopefully kalian juga bisa menganalisa sendiri ya. Aku kemarin sempat bimbang, ini breakout atau purging sih? Should I stop atau lanjutin aja skincare-nya? Maka dari itu, setiap dari kalian yang DM aku nggak bisa jawab loh. Walaupun kalian tuh ceritanya panjang banget. Yang tahu bener-bener itu cuman kalian. Yang tahu riwayat penggunaan skincare kalian di tanggal persisnya itu cuman kalian. Yang tahu reaksi mukamu terhadap itu skincare cuman kalian juga. Makanya penting banget untuk mencatat setiap skincare yang baru digunakan. Aku juga selalu catat kok, di tanggal ini aku nambah ini, tanggal ini aku nambah ini. Dan sebelumnya, pelajarin dulu ingredients-nya ya. Tapi aku aja juga bisa kecelek loh, jadi ya emang sulit. Oke, sebelumnya kita mau skin check dulu ya. Ini kemarin tuh sempat ada jerawat gede dan aku pencet jadinya berbekas. Cuman hidung udah clear banget, cuman ini masih ada dry patches sedikit. Ini ada jerawat tadi aku kopek. Terus ini juga ada lagi jerawat karena aku lagi dapat, cuman udah aku total aknok as always. Selalu ada kode promo. Cek highlight aku yang promo code ya. Menurut aku penting banget ya untuk menganalisa penyebab jerawatmu itu apa. Tapi harus digaris bawah ini, kamu boleh menganalisa dengan syarat. Satu syarat. Syaratnya adalah mental kamu lagi sehat. Kalau keadaannya lagi nggak waras, aku nggak rekomen kalian untuk menganalisa, apalagi untuk ngaca terus-terusan dan ngezoom sampai ke pori-pori. Karena ujung-ujungnya bakalan jadi ngeliat pori-porinya kok gede banget, komedonya kok banyak banget, kopek-kopek, korek-korek, pegang-pegang, luka, inflamasi, dan sebagainya. Cuman kalau mentalku lagi waras, aku cinta banget analisa tuh sampai deket banget, sampai pori-pori ngezoom banget. Kalian udah sering kan lihat skin update aku di Instagram. Nah untungnya kemarin waktu breakout itu, mau mentalku lagi waras ataupun enggak, aku selalu paksain untuk record. At least aku jadi punya pegangan. Cuman di saat itu aku nggak analisa, aku cuman record doang. Nah setelah aku waras, aku lihat lagi tuh recordingannya. Karena gini loh, kalau nggak tahu penyebabnya, nggak bakalan bisa benerin wajah juga kan. Jadi sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu diagram jerawat. Diagram penyebab dan cara menyembuhkan jerawat ala Kak Puspi yang dikarang sendiri. Please keep in mind, aku bukan expert ya. Tolong dibaca dulu itu disclaimer saya di description box ya. Jadi kalau mau disalah-salahin sebenarnya monggo aja. Ini cuma sharing doang. Jadi taruhlah misalnya gini ya. Misalnya sebenarnya penyebab jerawat kamu itu dari skincare yang nggak cocok. Ada skincare yang menyumbat pori. Tapi kalau kamu mikir jerawat itu sebenarnya gara-gara makanan, terus kamu makan jadi bersih banget. Sebersih-bersihnya kamu makan, kalau kamu masih pakai tuh skincare yang bikin nyumbat pori, jerawatnya nggak bakal kelar. Begitu pula kalau sebenarnya masalahnya tuh dari dalam, hormonalnya nggak balance. Mau dikasih obat sekencang apapun dari dokter spesialis kulit juga progresnya lama kalau dalamnya nggak dibenerin. Ya, pasti ada kan yang ngerasain kayak gitu. That's why kita perlu pahamin diagram ini, karena kita perlu melihat dari segala sisi dan semua sisi itu perlu dibenerin. Semuanya tuh harus bersinergi dengan baik. Jadi nggak bisa cuman lihat dari sisi skincare doang, dari sisi makanan doang, dari sisi makeup doang, dari sisi lingkungan doang. Enggak, semuanya harus dibenahi. Buat teman-teman yang belum tahu basic tentang gimana terbentuknya jerawat dan penyebab-penyebab jerawat dari faktor internalnya, itu aku udah bahas di video yang ini. Nanti kalian tonton aja. Nah hari ini aku mau bahas salah satu faktor eksternalnya, yaitu skincare. Seperti yang kalian tahu, aku udah berkali-kali breakout. Kalau pengen tahu cerita lengkapnya, langsung cek playlist YouTube aku yang My Skin Journey.
Tahun 2018 kulitku hancur gara-gara krim yang aku curigain mengandung steroid jangka panjang. By the way, aku ingetin sekali lagi, kalau kalian udah pernah kena krim yang ada steroid jangka panjang, apalagi dosis tinggi, itu untuk ngebenerinnya akan sulit sekali. Jadi bersabar ya. I've been there. Efek samping ini bisa terjadi kalau kalian memakai kombinasi krim, tretinoin, hydroquinone, dan steroid, tapi tidak sesuai indikasi. Indikasinya seharusnya untuk melasma, bukan untuk jerawat. Mau kalian kena krim abal-abal ataupun krim dari dokter spesialis kulit, bisa aja kena efek samping seperti ini bila tidak tepat indikasinya. Boleh cek highlight Instagramnya Dr. Mita SPKK kalau nggak percaya sama aku. Untungnya aku nggak sampai keluar urat-urat halus, tapi efek samping yang aku rasain adalah muka yang pucat, putih, belang dengan leher dan tangan, dan juga bulu-bulu yang tumbuh terlalu banyak. Terus tahun 2019 kulitku ngamuk gara-gara aku nggak benar bersihin makeupnya. Sepele banget, tapi aku nggak sadar. Tahun 2020 ternyata penyebabnya skincare, tapi aku nggak sadar juga. Terus aku sempat mikir gara-gara makanan. Aku bersyukur banget sebenarnya aku ketemu YouTube channelnya Olena Belly. You guys should check her out. Kalau aku bilang ya, dia tuh underrated sih, karena kontennya tuh bagus banget. Cuman kadang-kadang memang dia agak agresif. Jadi aku sebenarnya nggak 100% suka sama dia, tapi banyak banget konsep-konsep dia yang sangat mirip dengan apa yang aku percayai gitu. Cuman emang aku kayak love and hate relationship gitu sih sama Olena. But she's great. Coba kita lihat ya, ini tanggal 27 November 2019. Kulitku mulus banget. Ya, bekasnya minim banget, jerawat juga kagak ada. Tekstur cakep. Dari yang semulus itu bisa berubah jadi kayak gini. Oh my god, ngapain sih gue? Asli gila gak sih? Beruntusan di mana-mana. Jerawat meradang, jerawat mendem gak keluar matanya tuh bisa sampai 2 minggu. Tapi tenang aja, ini semua udah kelar ya. Ini kondisi kulit aku tanggal 6 April 2020. Ini di saat termulusnya karena belum keluar jerawat PMS di saat ini ya. Kalau mau tahu update lengkapnya, cek highlight Instagram aku yang skin update. Itu ada 1-5 udah lengkap. Jadi gini teman-teman, yang namanya skincare rutin itu harus bagus satu rangkaian. Bukan berarti harus satu merek semua, satu rangkaian skincare. No, enggak ya. Boleh beda-beda merek, enggak masalah. Yang penting satu rangkaian itu bisa bersinergi dengan baik, memberikan efektivitas yang baik tanpa mengiritasi, tidak menyumbat pori, dan melindungi kulitmu, menutrisi kulitmu juga. Kalian kan tahu, aku Ratu Retinoid. Retinoid is my middle name. Puspita Retinoid Mayangsari. Terus terang aja aku suka sebel nih ya sama orang-orang yang suka DM aku terus nanya, "Kak, beneran jerawatnya hilang gara-gara makan bersih doang, nggak pakai skincare?" Hah? Kenapa sih kalian bisa mikir aku nggak pakai skincare? Hello. Yes, kalau makanan itu senatural mungkin, aku makan se-fresh mungkin, tapi kalau muka, I did my retinoid. Retinoid is my holy grail, my number one holy grail. Ini aku ngomong berdasarkan pengalaman aku ya. Kalian tahu sendiri betapa powerfulnya retinoids. Aku udah pernah bahas di satu video yang cukup kontroversi ya, karena orang-orang mikir aku nyaranin pakai Vitasit dan aku pakai Vitasit, padahal enggak. Coba nonton lagi videonya. Itu sebenarnya aku menjelaskan retinoid. Bukan aku bilang aku pakai Vitasit dan bukan aku bilang kalian boleh pakai Vitasit sembarangan. Aku udah ingetin. Vitasit isinya retinoic acid, harus dipakai di bawah pengawasan dokter. Aku cuma mau bilang aja di sini, percuma kamu pakai retinoid, even though it's a prescription strength retinoid dari dokter kulit. Tapi kalau kamu pakai skincare lain yang malah menyumbat pori, itu percuma. Ibarat kamu lagi ngepel tapi kamu pakai sendal yang kotor, kamu bisa bersihin kotorannya, tapi habis itu kamu kotorin lagi. Itu kayak ya nggak kelar-kelar kerjaannya. Jadi aku akan ceritain bagaimana cara aku menganalisa penyebab breakout aku tahun ini dengan waras, dan bagaimana aku bisa yakin aku tuh juga mengalami purging. Yes, memang kemarin aku sempat stres banget, dan aku akuin aku overanalyze everything sampai relationship aku sama makanan jadi ngawur banget, jadi nggak sehat banget. Aku udah cerita juga di video yang sebelumnya, nonton dulu. Tapi ya, yang ngerti stresnya kayak gini tuh cuman orang-orang yang pernah jerawatan. Orang-orang yang punya acne prone skin, kalau mereka punya kulit baik-baik aja, mereka nggak akan ngerti sih perasaan
gundah gulananya kita sampai pikiran kita tuh jadi kacau. Gak akan ngerti kenapa kita lebay. Jadi retinoid yang terakhir aku pakai itu di bulan Januari sampai November 2019, yaitu The Ordinary Grand Active Retinoid 2% Emulsion. Nah, kurang lebih di tanggal 20 November 2019 aku stop penggunaan retinoid itu dengan alasan karena aku mau mencari alternatif skincare yang efektif tapi aman buat ibu hamil. No, aku belum berencana hamil, aku belum married juga anyway, tapi aku mau cari alternatifnya aja supaya nanti kalau aku udah mau program hamil nih, aku tahu skincare yang cocok dan efektif untuk menangkan jerawat-jerawat aku itu bahan aktif apa, merek apa gitu loh. Nah, tapi bodohnya aku di saat aku stop retinoid, aku nyobain 4 produk skincare baru di saat yang berdekatan. Ngapain sih lu? Produk pertama yang aku coba adalah sunscreennya Waterproof. Sorry, ini ke flip karena aku pakai kamera depan, cuman aku nggak mau flip back karena nanti muka aku jadi aneh gitu. Aku taruh di sini aja. Ya, jadi sunscreen ini sebenarnya edisi kedua dari Waterproof. Edisi yang pertama, bener nggak sih istilahnya edisi? Nggak tau lah. Pokoknya edisi yang pertama sebenarnya aku cocok banget dan teksturnya itu wow, bombastis. It's the best sunscreen I have ever tried. Dari segi tekstur dia matte tapi nggak kering, nggak lengket, nggak white cast, padahal physical sunscreen like it's the best. Tapi edisi pertamanya discontinue katanya. Yang baru ini protectionnya lebih bagus, tapi setelah aku pakai ini malah teksturnya aku nggak suka. Kalau aku makeup dia kayak jadi gimana, nggak nempel gitu makeup aku, malah jadi ada patchy gitu. Tapi aku tetap pakai karena aku pikir harusnya cocok-cocok aja karena edisi yang pertama cocok kan gitu. Produk yang kedua yang aku pakai adalah Pixi Glow Tonic. Ini 5% of glycolic acid. Sebenarnya aku udah pernah pakai ini, tapi kayaknya tahun 2018 awal. Aku sebenarnya kurang suka karena dia menimbulkan sensasi cekit-cekit yang lumayan a bit discomfort for me. Cuma gara-gara temanku nawarin punya dia udah tinggal dikit terus dia nggak pakai, dia kasih aku, ya udah aku pakai aja karena aku nggak tahu mau exfol pakai apaan yang cukup strong untuk gantiin retinoid aku. Nah, nggak lama, ini kan kemarin cuma dikit. Ini by the way another product karena aku dikirimin juga. Karena si Pixi ini udah mau habis waktu itu, jadi aku beli di Ordinary Glycolic Acid 7%. Ini walaupun 7% tapi nggak terlalu cekit-cekit di kulit aku. Terus karena aku takut exfonya kurang, jadi selain Glycolic Acid aku beli juga di Ordinary yang Salicylic Acid 2%. Jadi nih 4 produk aku cobain dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan tuh blub 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 blub. Jangan pernah lakuin ini ya, jangan dicontoh. Karena begitu kamu ada nggak cocok, terus kamu breakout, kamu nggak tahu ini penyebabnya siapa. Bisa jadi si A, bisa jadi si B, bisa jadi si A sama B, bisa jadi si A, B, C. Terus gimana cara taunya siapa biang keroknya? Mau nggak mau ini harus dieliminasi. Balik ke skincare sebelumnya yang emang udah terbukti aman. And then kalau kamu beneran mau analisa siapa penyebabnya, kamu harus cobain lagi ini, masukin tapi satu-satu dan tidak berbarengan. That way, you'll know. Akhirnya setelah kegalauan yang panjang, mulai dari tanggal 5 Februari 2020, aku memutuskan untuk stop 4 produk ini, bye, bodo amat. Dan aku pakai retinoid lagi, tapi retinoidnya lebih kenceng dari Grand Active Retinoid-nya si The Ordinary. Aku nggak balik ke sini, kenapa? Karena udah expired ternyata. Dan aku pengen cepet-cepet ngelarin clog pores aku. Jadi I need a stronger one. Walaupun sebenarnya bersihin pakai ini bisa. Tahun 2019 aku cuma pakai ini doang, tapi agak lama sih, kayak 6 bulanan gitu. Sebenarnya dari bulan Desember 2019 si Koko tuh udah ngomong sama aku kayak, kok kulit kamu beruntusan ya? Cuman pas aku lihat tuh itu tuh cuman sedikit-sedikit aja, sedikit dan kayak di beberapa area aja. Terus aku pikir nggak kelihatan juga, nggak masalah lah, ini paling juga ntar hilang. Nggak kelihatan kamera juga anyway, jadi setiap kali aku skin update kalian nggak bisa lihat. Sebenarnya dari tanggal 20 November sampai akhir Desember tanggal 24-25 itu relatif aman. Cuman di tanggal 24-25 nya itu kulitku mulai ngawur. Dan aku pikir itu kayaknya beneran gara-gara makanan sih, karena aku lagi keluar kota, lagi Natalan kan itu, jadi ketemu saudara, ngumpul, makannya ya juga ngawur. Setelah balik lagi ke rumah, inflamasinya cepet hilang lagi. Tanggal 7 Januari juga mukaku udah bagus lagi. Kalau jerawat-jerawat kayak gini, walaupun kayak gede, terus muateng 1, 2, 3, itu masih kehitung wajar buat aku selama balik laginya cepat, selama hilangnya cepat.
Biasanya tuh munculnya kalau aku lagi mau dapet, aku kurang tidur, aku stres, aku kecapean, aku makannya ngawur banget, high sugar, putih telur, goreng-gorengan, minyak. Tapi nanti cepet hilangnya, paling paling banter tuh seminggu juga udah hilang. Itu paling lama banget. Nah, di pertengahan Januari, karena aku lagi dapet, terus aku ulang tahun, kakakku ulang tahun, Cynthia juga, makannya kembali ngaco. Keluar lagi itu semua sampai di akhir Januari. Itu aku ngerasa ada yang aneh karena kulitku beruntusan. Beruntusannya tuh bertekstur yang banyak gitu loh, kayak gatel. Nggak gatel-gatel banget, cuman gara-gara banyak tuh aku jadi nggak nyaman banget deh. Terakhir kali aku breakout separah itu tuh ya tahun 2019 awal pas aku bersihin makeupnya nggak bener. Itu aku yakin banget ada sesuatu yang menyumbat pori-pori aku. Beruntusan kecil-kecil tapi banyak itu buat aku selalu berbahaya. Jadi aku nggak pernah bilang, aku tinggal beruntusan doang kok. Beruntusan tuh nggak doang. Beruntusan tuh bukan tinggal beruntusan doang buat aku ya. Karena setiap kali aku beruntusan, itu adalah awal dari bencana, bukan akhir. Karena kalau ada beruntusan itu, di aku selalu ada penyumbatan pori-pori. Mungkin beda ya kalau yang beruntusan gara-gara kulitnya dehidrasi. Aku nggak pernah experience itu karena kulit aku sebenarnya combination lebih ke oily di T-zone. Jadi kalau aku beruntusan itu ada sumbatan di pori-pori. I know that. Dan gilanya, di situ tuh aku masih mikir ini gue gara-gara makanan fix. Padahal sebenarnya masalahnya di skincare loh, tapi aku nggak sadar aja atau aku denial. Aku sampai bingung ya, karena waktu itu breakoutnya cuma di satu sisi doang. Di sisi kiri doang. Kalian yang ngikutin aku pasti inget deh, aku bingung kayak kenapa sih aku breakout satu sisi doang, terus yang lain pada iya kak aku juga breakout satu sisi doang, mungkin kakak karena HP kali ya, padahal HP gue di sini coy, dan bagian sini tuh bersih, yang breakout sini doang. Mungkin kakak tidur satu sisi kali, enggak, aku tidurnya bolak-balik. Terus aku mikir kalau gara-gara skincare, kalau gara-gara makanan, kalau gara-gara stres, masa ya sih cuma satu sisi doang. Sampai followers aku pada bilang mungkin lagi ngetren aja kali kak, breakout satu sisi doang. Nah aku kasih tahu ya, sebenarnya komentar-komentar itu sangat tidak membantu. Karena pikiran-pikiran itu tuh sangat tidak membantu. Kayak ngapain sih gue analisa kenapa cuma satu sisi doang, itu sangat nggak membantu sih. Karena akhirnya sisi kanannya juga ikutan breakout kok. Walaupun emang tadinya aneh banget, bener-bener di kiri doang dan di jidat tuh cuman kiri doang, kanannya enggak. Weird right? Di tanggal 10 sama 11 Januari ini sebenarnya kulitku lumayan aman ya. Padahal aku lagi makan ngaco loh. Ini aku lagi di Surabaya, terus makannya ya goreng-gorengan, sayurnya minim. Cuman aku lagi happy banget. Aku refreshing di sana sama teman-teman, tidurnya juga cukup. Jadi kayaknya karena happy, aku juga nggak pikirin kayak, aku makan ini nanti jerawat, aku makan itu nanti jerawat. Aku nggak kayak gitu sama sekali. Aku makan aja. And I really enjoy my time. Yes, aku pernah experience kulit aku tetap oke walaupun aku makan kotor banget. Kalau hatiku tuh bisa berdamai sama makanan kotor yang aku makan. Tapi bukan excuse jadi boleh makan kotor setiap saat ya, enggak. Kadang-kadang kalau lagi pengen, kalau memang harus, kalau memang terpaksa, it's okay. Oh iya, please note ya, mulai tanggal 5 Februari 2020 itu kan aku udah mulai retinoid baru. Nah, di situ aku tuh nyobain skincare baru juga, sunscreen. Tapi karena kan selalu orang bilang, apalagi skincare guru kan selalu bilang, kalau pakai retinoid malam harus udah punya sunscreen yang bagus. Jadi aku tetap explore sunscreen. Nah, aku nyobain sunscreen yang dari Caris ini, Self Fusion C. Sebenarnya ini oke di kulit aku dan aku udah pernah nyobain ini kok. Cuman aku agak mix up karena kan aku lagi pakai retinoid juga. Jadi aku nggak tahu is it purging atau is it aku nggak cocok. Ini kayak masih akan aku coba lagi deh kayaknya. Kenapa aku nyobain sunscreen baru? Padahal kan kemarin kan udah ada kayak yang cocok. Yes, memang aku udah punya sunscreen yang cocok, cuman semuanya lagi tidak available. CeraVe AM yang paling aman buat kulitku itu nggak sengaja aku buang, padahal masih ada isinya. Cuman dibilang aku suka banget sama dia juga enggak, karena kan sebenarnya dia moisturizer, tapi moisturizer ber-SPF. Intinya aku nggak bisa pakai dia sesuai takaran yang seharusnya, karena kalau aku pakai sesuai takaran sunscreen, meletak lah, itu moisturizer kan. Oily banget gitu jatuhnya. Nah, terus habis itu ada dua sunscreen yang udah pernah aku pakai dan cocok, si A-True ini. Ini enak banget di kulit, tapi kadang-kadang too drying. Juga udah habis anyway. Terus agak susah nyarinya. Yang satu lagi Bioderma.
Yang ini aku juga udah pernah review, ya yang ini juga habis gitu loh. Dan adanya ini ya udah aku pakai ini, intinya begitu. Di akhir Februari aku malah beruntusan di mana-mana. Beruntusan tuh memang susah terrecord sama kamera karena dia kan tekstur, nggak warnanya tuh nggak kayak kemerahan kayak jerawat ya. Jadi emang agak susah kasih lihat ke kalian. Nah ini aku record bener-bener dari segala sisi. Dari lighting samping itu biasanya kelihatan. Di kulit yang kering kadang-kadang lebih nggak kelihatan, lebih kelihatan di kulit yang agak becek-becek gitu. Aku juga akan kasih lihat. Itu beneran tekstur beruntusnya di mana-mana. Mulai bingung deh, ini purging atau breakout? Atau aku purging dan breakout di saat yang bersamaan? But one thing I know for sure, aku di track yang benar karena aku lagi pakai retinoid. Jadi aku tahu I expect the purge. Yang masih jadi pertanyaan sebenarnya sunscreen ini, aku nggak tahu ini cocok atau enggak, aku masih bingung. Soalnya setelah aku berhentiin ini, kulitku nggak jadi yang membaik juga sih, ya tetap aja sama. Jadi kayaknya bukan ini. Kalau aku mau tahu ya seperti yang aku bilang, aku nanti setelah bersih, mungkin berapa minggu lagi, aku nyobain lagi sunscreennya. Setelah berhenti ini, aku udah nyobain lagi satu sunscreen, Klairs, dikasih dari Klairs. Ini pure chemical sunscreen. Sunscreen yang sebelumnya aku pakai tuh semuanya physical atau campuran physical chemical, nggak pernah yang pure chemical. Ini pure chemical jadi nggak ada white cast sama sekali. Cuman terlalu apa ya? Terlalu bleketet gitu. Apa sih terlalu oily buat aku dan kayaknya ini yang beneran nggak cocok. Kalau ini aku bisa bilang 80% kayaknya emang nggak cocok. Karena setelah aku berhentiin ini, ya, aku langsung wow, recovery-nya langsung cepet banget. Jadi aku yakin yang Klairs itu kayak aku nggak cocok deh. Jadi sebenarnya di sini aku tuh cuman pengen sharing aja. Kalau mau cobain skincare baru, please satu-satu, beneran deh, please satu-satu. Jangan sampai kejadian kayak aku gitu. Cukup aku aja yang ngalamin, kalian jangan ngalamin lagi. Belajarlah dari pengalaman aku, ya. Syukur-syukur sih kalau ternyata cocok semua, tapi kalau nggak cocok, kulitnya aku yang tadinya mulus tuh bulan November udah lihat kan mulusnya semulus apa, bisa jadi rusak. Perkara aku terlalu agresif dalam mencoba-coba skincare. Mau nggak mau kalian harus catat sendiri penggunaannya, kalian yang tahu riwayat penggunaannya, kalian record, jadi kalian tahu bagaimana sih efek skincare itu terhadap kulit kamu. And then kalau memang ada yang mencurigakan, eliminasi, balik ke skincare yang aman ya, kemudian observasi lagi. Kalau ditanya kasusku sebenarnya biang keroknya siapa, itu aku juga nggak bisa jawab persisnya. Karena kalau aku mau tahu jawabannya, aku harus cobain satu persatu dan lihat. Mungkin dijeda sebulan-sebulan dan aku nggak mungkin lakuin itu, Shay. Ngapain? Yang bisa jadi masalah awalnya memang aku nggak cocok sama sunscreen ini. Nggak cocoknya tapi nggak langsung breakout, cuman dia kayak perlahan-lahan ngeklok pori-pori aku, jadi efeknya baru kelihatan kayak sebulan atau 1,5 bulan setelahnya. Mungkin nggak sih kayak gitu, aku juga nggak tahu. Mungkin juga karena aku eksfoliasinya terlalu berlebihan, over eksfoliasi, jadi ngerusak skin barrier aku. Karena aku lihat beberapa orang tuh ada yang nggak cocok sama salicylic acidnya The Ordinary yang terlalu mengiritasi, bahkan sampai kayak kebakar gitu loh. Untungnya kulit aku enggak. Nah pada saat aku lagi galau-galaunya itu, aku ketemu satu Instagram namanya Glow Necessities. Kalian harus cek Instagram mereka karena mereka sering banget bahas ingredient skincare. Nah, setelah lihat konten mereka, aku tuh memutuskan emang ya udah aku stop aja semua produknya, including The Ordinary glycolic acid sama salicylic acid. Padahal aku tuh nggak pernah berpikiran jelek tentang The Ordinary ya, karena aku tahu for sure mereka tuh brand yang sangat jujur dengan bahan aktif dan kayaknya nggak mungkin ada bahan aneh-aneh gitu di dalamnya. Cuman ternyata menurut Glow Necessities ada potensi dalam bahan dua produk ini yang mungkin bikin iritasi. Tapi aku masih nggak yakin juga karena sebenarnya pas aku pakai dua produk ini tuh nggak ada yang cekit-cekit gimana. Cuman mungkin nggak sih merusak kulit, tapi aku nggak ngerasain cekit-cekit. I don't know. Ya, akhirnya aku memutuskan untuk udah stop aja semuanya, jangan dipakai lagi di muka, tapi ini aku pakai di badan sih karena nggak mau rugi, masih banyak buat exfoliate badan aja. Mungkin juga karena sebatas aku memang butuh retinoid. Dia emang kulitku mempannya pakai retinoid doang. Mungkin kan? I don't know for sure. But for now, yang aku tahu pasti my skin loves retinoid. Retinoid apa yang aku pakai sampai kulitku bersih dan komedonya wow, hilang banget. Terus pori-porinya juga terreduce. Retinoid gokil memang. But it comes with consequences too. Nanti aku ceritain
gimana riwayat purging aku, gimana sampai akhirnya kulitku bisa bersih lagi, pakai retinoid apa sih kak? Ya, nanti next video. Sabar ya, ini harus tahu dulu penyebabnya sebelum kita ke sana, oke? Makanya buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan, jangan lupa klik subscribe. Habis itu, klik tombol lonceng di sebelahnya. Supaya nanti pas aku upload video baru, ting, ada notifikasi. Jadi kalian langsung bisa nonton. Biar nggak ketinggalan ya. See ya!